Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 5. Di sini kami akan mempresentasikan materi yang berjudul metode weighted product. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Andini Septia, dan teman saya juga ada Muhammad Syahdan, Maria Putri, dan juga Mareno Valentino. Di sini saya akan menjelaskan apa sih itu metode weighted product. Metode weighted product adalah teknik yang digunakan dalam pengambilan keputusan multikriteria, yang dimana keputusan melibatkan lebih dari satu kriteria. Metode ini membantu dalam membandingkan alternatif berdasarkan kriteria yang telah ditentukan dengan memberikan bobot pada setiap kriteria sesuai dengan tingkat kepentingannya. Baik, terima kasih atas waktu dan kesempatan yang telah diberikan. Saya akan menjelaskan materi yang berikutnya. Metode ini berfungsi dengan cara mengevaluasi setiap alternatif berdasarkan kriteria yang relevan. Setiap kriteria akan memiliki bobot yang menunjukkan seberapa penting kriteria tersebut dalam pengambilan keputusan. Hasil evaluasi dihitung dengan mengalihkan nilai alternatif dengan bobot kriteria, sehingga alternatif dengan nilai dan bobot tertinggi akan menjadi pihak terbaik. Kelebihan dan kekurangan. Yang pertama, kelebihan. Metode ini sederhana dan mudah dipahami, sehingga dapat diterapkan dalam berbagai situasi. Memungkinkan penanganan kriteria dan skala yang berbeda, sehingga fleksibel dalam penanganannya. Kekurangannya, sensitif terhadap bobot yang diberikan. Perubahan kecil dalam bobot dapat mempengaruhi hasil secara signifikan. Tidak mempertimbangkan interaksi antara kriteria yang memungkinkan penting dalam beberapa kasus. Langkah-langkah metode weighted product. Yang pertama, identifikasi kriteria dan alternatif. Yang kedua, normalisasi matriks. Yang ketiga, penentuan bobot. Keempat, perhitungan skor. Dan yang kelima, rangkaian alternatif. Sekian penjelasan dari saya. Untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya Moreno. Selamat siang, nama saya Moreno Valentino akan menjelaskan slide 7 sampai slide 9. Slide 7. 1. Identifikasi kriteria dan alternatif. Dalam tahap ini Anda perlu mengidentifikasi kriteria yang akan digunakan untuk mengevaluasi alternatif. Kriteria ini harus relevan dengan tujuan pengambilan keputusan yang serta harus mencakup semua aspek penting yang dapat mempengaruhi keputusan akhir, misalnya harga, kualitas, dan layanan. Selanjutnya, slide 8. 2. Proses normalisasi. Normalisasi adalah langkah yang penting bertujuan untuk mengubah nilai-nilai kriteria ke dalam skala yang sama, biasanya antara 0 dan 1. Ini penting agar perbandingan antara kriteria dapat dilakukan dengan adil. Slide selanjutnya, slide 9. 3. Penentuan bobot. Setelah kriteria dinormalisasi, langkah selanjutnya adalah memberikan bobot pada setiap kriteria. Bobot ini mencerminkan seberapa penting setiap kriteria dalam konteks pengambilan keputusan. Poin keduanya, bobot biasanya ditentukan oleh para ahli, hasil diskusi kelompok, survei, angket atau wawancara, atau metode lain melibatkan pemangku kepentingan. Contoh bobot: harga 0,5, kualitas 0,3, layanan 0,2. Bobot harus dijumlahkan menjadi 1 dalam kurung atau 100% untuk memastikan proporsionalitasnya. Baik, itu saja. Selanjutnya akan dijelaskan oleh saudara Syahdan. Terima kasih. 4. Menghitung skor untuk setiap alternatif. Setelah dinormalisasikan dan penentuan bobot, langkah berikutnya adalah menghitung skor untuk setiap alternatif. Nah, skor dihitung dengan menggunakan rumus weighted product, yaitu SI sama dengan produk J sama dengan 1 pangkat N XIJ pangkat WJ, di mana SI merupakan skor alternatif ke I dan XIJ merupakan nilai alternatif ke I pada kriteria ke J yang sudah dinormalisasikan atau disederhanakan.
Untuk WJ yaitu bobot kriteria ke J. Nah, dengan menggunakan rumus ini Anda dapat menghitung skor total untuk setiap alternatif berdasarkan kontribusi dari semua kriteria yang telah dinormalisasi dan dibobot. Untuk kelima, ranking alternatif. Mengurutkan alternatif berdasarkan skor. Setelah semua alternatif memiliki skor, langkah terakhir adalah mengurutkan alternatif berdasarkan skor yang telah diperoleh, dari yang tertinggi hingga yang terendah. Yang kedua, alternatif dengan skor tertinggi dianggap sebagai pilihan terbaik berdasarkan kriteria yang telah ditentukan. Yang ketiga, proses ranking ini memberikan gambaran yang jelas tentang alternatif mana yang paling memenuhi kriteria yang telah ditetapkan. Ya, mungkin itu saja presentasi dari kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.